Shalom pemuda-pemudi kita PPD pada bulan dan saya Ari. Selamat teman-teman semua. Sebelum kita mulai, boleh teman-teman lihat ada nampak flyer di bagian sini? Apa ya? Boleh teman-teman buka HP. Terus boleh follow Instagram kita @teraskita2020. Nanti teman-teman boleh upload foto lalu tag Instagram kita. Nanti akan di-repost. Sudah? Perlu dikasih waktu 20 detik? Oke, 20 detik ya. Oke, saya sapa sekali lagi. Selamat malam untuk teman-teman semua. Selamat malam. Jangan lupa di teman-temannya lagi ya. Oke. Bukan suatu kebetulan kita bisa berjumpa hari ini. Doakan sangat bersukacita bisa berkumpul dengan teman-teman semua. Hari ini juga hadir bersama-sama dengan kita kakak abang dari PA KMK USU, Persekutuan Alumni Kristen Mahasiswa USU. Boleh untuk kakak-kakak semua lambaikan tangan supaya teman-teman sini kenal sama kita. Ayo lambaikan tangan semuanya. Oke, terima kasih. Nanti untuk perkenalan selanjutnya boleh di belakang ya, abang. Baiklah. Sebelum kita memulai bagian kita yang selanjutnya, mari kita mendengarkan kata sambutan terlebih dahulu diwakili oleh gereja GKPD Pademangan dan saya Ari kepada Bang Albert Kibo. Boleh dipersilakan waktu dan tempat. Selamat malam untuk kita semua. Shalom, Jojo Bandarina. Pertama-tama kita mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkatnya kita dapat berkumpul di tempat ini di gereja kita ini dengan keadaan sehat dan sukacita dalam mengikuti ibadah dari abang kakak kita dari alumni KMK USU di gereja kita di KPPD Pademangan. Pertama-tama kita ucapkan salam hangat dan menyampaikan selamat datang untuk abang kakak dari alumni KMK USU yang telah menyempatkan tenaga, pikiran, dan pelayanannya dalam ibadah kita ini. Semoga ibadah ini bisa berjalan dengan baik dan dapat membuat kita berkembang dalam pelayanan di gereja selanjutnya. Semoga ibadah kita ini bisa menguatkan iman kita, memperluas pelayanan kita, mempertajam pelayanan kita dimanapun kita berada sebagai pemuda-pemudi Kristen. Terus semoga abang kakak bisa melakukan pelayanan dengan sukacita. Kami pemuda-pemudi gereja sangat bersukacita atas kehadiran abang kakak di tengah-tengah kami. Semoga ibadah ini berjalan dengan baik. Adapun misalnya kesalahan kami dalam perbuatan atau perkataan dalam menyambut abang kakak, kami mohon maaf. Akhir kata, jika saya ada salah kata atau
yang tidak berkenan dalam hati teman-teman, saya minta maaf. Sekian, terima kasih. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jojo membaca Karina. Terima kasih, Bang. Kita juga akan mendengarkan kata sambutan mewakili PA KMK USU kepada perwakilan dari Bang Firman. Kami persilakan. Shalom. Perkenalkan, namaku Desi Natalia Panjaitan. Di sini selaku koordinator kegiatan teras kita. Kami sangat bersyukur ya kepada Tuhan sebab diberi kesempatan di dalam gereja ini bisa bersekutu, bertemu dengan abang kakak, mudah-mudi kita PPT pada bulan dan ada di sini juga sampai hari. Ya, mewakili dari seluruh yayasan Global Mission House dan juga pengurus harian dan staff, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh ketua, pengurus dan abang kakak semua. Baik, di sini sebenarnya sudah kita lihat di slide bahwa episode kali ini sudah memasuki episode yang ke-37. Maka memang kita sudah memulainya dari episode 1. 36 episode sebelumnya ini cukup banyak kami kerjakan baik secara onsite maupun online. Dulu kita memulainya di kafe, hingga akhirnya karena pandemi kita mulai beralih ke online. Jadi kita mulai juga menjajaki online dan onsite. Kadang-kadang kita seling hingga akhirnya kita mulai memasuki gereja. Sehingga kami melihat bahwa ketika mulai memasuki gereja lebih banyak ternyata mudah-mudi yang bisa dilayani. Dan kiranya melalui topik malam ini, kesuksesan sejati versus dengan kesuksesan dunia, ini akan membuka bagaimana cara kita memandang dunia, bagaimana cara kita memandang pekerjaan, hal apapun yang ada di sekitar kita, itu dikembalikan lagi kepada kebenaran Alkitab di dalam Kristus Yesus. Kiranya abang kakak semua bisa menikmati kegiatan kita malam ini. Jangan ada yang berulang dengan sia-sia atau kata sesuatu apapun. Terima kasih, kami memohon supaya kita semua sama-sama saling bisa lebih mengenal ya dengan lebih baik. Shalom. Terima kasih. Sebelum kita mulai, untuk keabahan dan teman-teman semua boleh maju ke depan supaya lebih jelas kelihatan. Ya, masih banyak yang terkosong di sebelah sini, sebelah sini. Izinkan kami mengenal keabahan dan teman-teman semua. Seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa malam ini kita akan banyak membahas kesuksesan dunia versus kesuksesan sejati dalam Kristus. Kalau mendengar kata versus, kira-kira yang terlintas di pikiran teman-teman itu apa ya? Ada yang mau jawab kan? Ada yang jawab kurang keras suaranya. Kalau bagi saya sendiri, pasti ada dua hal yang bertentangan. Setuju dengan saya? Sama-sama setuju kita ya. Kayak misalnya dalam hal main bola versus berlawanan, ya. Dan malam ini kita akan banyak membahas dan mengulik lebih dalam apa kata dunia tentang kesuksesan dan apa kata Allah sendiri tentang kesuksesan. Dan bersama-sama dengan kita di sini ada narasumber kita, Bang Christian Nampulon SP. Sudah ada yang mengenal? Sudah ada kan? Beliau alumni dari Fakultas Pertanian USU dan pernah melayani sebagai staf Perkantas sejak tahun 2015 sampai 2021. Dan saat ini sedang melayani sebagai pelayanan kaum muda di GKMI Karistia Medan. Dan beliau sedang melanjutkan studinya di STT Reform Indonesia. Demikian perkenalannya, dan perkenalkan nama saya Rizky Zikoviksianita. Saya juga dari alumni vokasi khusus seperti yang sudah saya sampaikan tadi.
salam kenal untuk kita semuanya. Jadi apakah sebenarnya kesuksesan yang sejati itu? Akan banyak kita bahas di dalam sesi talk show kita. Tapi sebelum masuk ke bagian itu, saya punya permainan sederhana. Siapa yang rindu bermain? Ada hadiah yang kecil sih sebenarnya. Semuanya harus bermain ya. Peraturan permainannya itu nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Dan peraturan permainannya itu teman-teman nanti menjawabnya tanpa bicara. Jadi diam tenang. Caranya cuma jawab iya itu dengan cara angkat tangan. Dan kalau tidak perlu angkat tangan. Kira-kira teman-teman udah paham peraturannya? Jadi saya sebut sendiri ini permainan tentang sukses karena tema kita tentang sukses hari ini. Oke, dijawab dengan jujur. Oke, pertanyaannya akan saya mulai. Siapa di sini ingin masuk perguruan tinggi yang baik, yang bagus, yang paling ada? Siapa yang mau punya pekerjaan yang baik? Siapa yang mau punya banyak uang? Siapa yang pengen populer? Banyak yang. Siapa yang mau mengejar keempat-empat? Ada? Ada kakak. Banyak sekali teman-teman yang mau sukses ya. Tapi gak cuma sampai situ permainannya teman-teman. Ada lanjutannya. Dengan kejujuran penuh, siapa dari kakak abang yang menjawab dengan jawab iya untuk melempar pertanyaannya? Ada? Jawab iya untuk 4 pertanyaan. Boleh jujur tunjuk tangan? Tadi kan ada pada tunjuk tangan. Yang jawab iya? Kakak inilah berdiam maju boleh Kak maju ke depan. Atau ada lagi? Ada loh ini hadiahnya teman-teman. Ada yang menjawab 1, jawab 2. Ayo kakak Bujita tadi mau maju kok. 1 lagi, ada yang sama sekali nggak menjawabnya. Ada kan? Yuk, ayo. 1 yang menjawab iya. Dari teman-teman yang di sebelah sini boleh dengan sukarela maju ke depan 1 orang. Kepada abang yang di depan, boleh kan? Oke, pertanyaan kita sebenarnya ada. Cuma tidak pertanyaan aja, tidak ada apa-apa. Oke, pertanyaan pertama untuk kakak. Menurut kakak, selama kakak ada di dunia ini, sini sebelah sini kak, sorry, biar nampak kamera kita, biar nampak cantik dan ganteng. Oke? Pertanyaan ketiga kakak, siapa orang yang paling sukses yang pernah kakak lihat selama ada di dunia ini? Siapapun itu bisa. Dan apa alasannya kakak bilang dia sebagai orang yang sukses? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nisa Stefanute. Saya mahasiswa dari Poltekkes. Dengan pertanyaan kakak, siapa sih menurut saya yang paling sukses selama saya menurut saya yang sukses itu kedua orang tua saya. Kenapa saya bilang sukses? Karena kita tahu orang tua saya sendiri mampu menyekolahkan saya ke perguruan tinggi, mampu membimbing saya, dan juga saya sangat termotivasi kepada mama saya. Dan dimana mungkin ini sambil mungkin dalam keluarga kami itu banyak omongan-omongan yang tak baik gitu. Tapi saya berpikir juga ingin membalas ataupun ingin mengatakan tadi gitu. Tapi orang tua saya itu membiarkan apa sebenarnya membalas mereka yang apa sama mereka. Sedangkan jika
kata jahat gitu. Sama aja nggak sama mereka aja sama kita. Jadi yang paling sukses yang benar-benar dari anak saya itu bukan orang tua saya. Terima kasih. Apa sih arti sukses menurut abang? Dan kalau abang sudah mencapai suatu kesuksesan, apakah menurut abang ingin untuk mencapai kesuksesan lainnya? Sebelumnya perkenalkan nama saya Firman itu dari kebijaksanaan ini. Jadi sukses itu adalah kita akan mengangkat kedua orang tua kita dengan cara kita masing-masing dan tidak membebankan kedua orang tua kita. Ketika abang sudah mencapai hal tersebut, apakah ada keinginan lain yang ingin abang capai? Menurut abang sendiri? Ada. Ada ya. Oke, terima kasih untuk kata abang. Sebelum pergi, saya ulas tadi. Terima kasih yang harus tapi bisa dinikmati. Terima kasih untuk jawabannya, Pak. Oke. Terima kasih untuk setiap jawaban. Ada yang ingin membahagiakan orang tuanya, ada yang menurut bahwa kesuksesan itu adalah kedua orangnya. Namun pertanyaannya kepada kita yang boleh jadi pendengar, kalau kita tidak berhasil mendapatkan itu, apa kira-kira jadi respon kita? Lalu pertanyaan yang sama, jika kita berhasil mencapai itu, apakah ada kesuksesan lain yang ingin kita capai? Mungkin udah mulai banyak pertanyaan atau perenungan. Ya teman-teman, boleh disimpan dan bisa nanti disampaikan di bagian sesi talkshow kita. Oke? Udah mulai bisa dipikirkan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Baiklah, sebelum kita mulai ke dalam bagian talkshow kita, mari kita sama-sama bangkitkan diri. Hidup yang benar bukanlah hidup yang punya banyak kekayaan, punya nilai yang tinggi, tapi hidup yang benar adalah hidup yang menikmati Kristus, yang berrelasi dengan Allah, bahkan yang hidupnya cukup oleh karena Kristus. Karena itulah kehendaknya, itulah keinginannya. Mari kita angkat satu lagu pujian kita, hidup kita yang benar, ayat 1 dan ayat 3. Mari kita ambil sikap berdoa, kita satukan hati kita di hadapan Allah, kita berdoa.
Benarlah ya Tuhan, hidup yang benar adalah hidup yang cukup oleh karena Engkau ya Bapa. Kami bersyukur ketika Engkau adalah Allah kami yang mengasihi kami, menyertai kami ya Bapa. Bahkan Engkau izinkan kami di sini berkumpul bersama-sama dengan teman-teman kami, pemuda-pemudi di KPPD pada bulan kesadaran ya Bapa. Kami rindu ya Tuhan untuk semakin mengenal Engkau dan Engkau memperkenalkan diri ya Tuhan kepada setiap kami, sehingga kami melihat betapa besarnya kasih-Mu kepada kami, betapa Engkau mencintai kami sehingga Engkau mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kami. Kami pun ya Tuhan berdoa bagi pembicara, bagi narasumber ya Tuhan, biarlah Tuhan yang mengurapi dia ya Bapa, sehingga setiap hal yang beliau sampaikan ya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu, dan teman-teman di sini boleh mengerti apa yang beliau sampaikan ya Bapa. Bapa yang baik, berdoa juga untuk moderator ya Tuhan, Tuhan yang membawa setiap jalan pembicaraan kami ya Bapa, Tuhan yang berbicara melalui hamba-Mu. Bahkan juga untuk teman-teman di sini Tuhan, berikanlah hati yang terus fokus, yang rindu, yang haus untuk mengenal Engkau ya Bapa. Berdoa juga untuk teman-teman yang belum boleh hadir ya Tuhan, entah mereka sedang di dalam perjalanan Tuhan yang mengantarkan mereka kemari, sehingga kami boleh bersama-sama mengenal Engkau, belajar firman-Mu ya Bapa. Kami serahkan Engkau di dalam tangan-Mu ya Tuhan, biarlah hanya Engkau yang dipermuliakan, biarlah hanya Engkau yang diagungkan dan berkenalkan diri-Mu ya Bapa. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan segalanya ke dalam tangan kekasihan-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk kembali. Saat ini kita akan mulai talkshow kita. Ada yang mau memberikan pengalaman atau berbagi sharing tentang kesuksesan yang kalian alami? Belum ada ya? Udah pertanyaan-pertanyaan ini ya? Iya ya? Nanti ditanyakan banyak-banyak ya? Ini kesempatan yang baik untuk bertanya kepada narasumber kita sebanyak-banyaknya. Dan teman-teman diperbolehkan untuk bertanya dengan angkat tangan di setiap sesi kapanpun, oke? Jadi nggak perlu ragu dan sungkan. Kali ini kita akan mulai sesi talkshow kita berbicara tentang kesuksesan. Bahkan mungkin kegagalan itu identik banget dengan kesuksesan. Teman-teman setuju? Setuju. Banyak sekali anak muda saat ini mengalami keputusasaan karena kegagalan-kegagalan yang mereka alami. Bahkan kalau kita lihat-lihat, bahkan ada yang sampai bunuh diri ya. Setuju nggak teman-teman? Banyak kali banget. Dan teman-teman setuju dengan pendapat saya. Tapi sebelum saya bertanya kepada abang narasumber kita, mungkin teman-teman boleh juga lebih dahulu menjawab pertanyaan dari teman-teman anak muda saat ini, termasuk saya juga anak muda soalnya. Apa sih arti kegagalan di tanda kutip bahwa kita anak muda belum jadi apa-apa? Jadi berarti ada teman kita yang mungkin udah nikah, atau mungkin yang udah punya rumah, punya mobil, sekolah di universitas yang bagus, dan kita rasanya kok ini aja gitu. Ada teman-teman yang mau memberikan pendapatnya atau mungkin pengalaman pribadinya dari teman-teman saya ada? Adakah? Ada yuk. Atau boleh aku tunjuk? Tunjuk aja lah ya. Oke, kepada kakak yang sebelah sini, boleh kan? Perkenalkan, nama saya Christine Soleh. Saya tadi tidak menjadi seorang ahli juga mengenai kegagalan. Mungkin menurut saya kegagalan itu belum berserah diri kepada Tuhan. Belum berserah diri kepada Tuhan. Berserah diri kepada Tuhan. Terima kasih Kak Christine untuk jawabannya. Ada jawaban yang berbeda? Oh, kakak pakai kacamata boleh Kak?
sendiri kegagalan itu adalah belum mencapainya sesuatu hal yang saya ingini. Terutama kalau dalam perkuliahan saya, sebenarnya yang saya jalani ini bukan dari hati saya gitu, bukan keinginan saya sebenarnya, tetapi saya tetap menjalani gitu, kayak merasa belum bisa jadi apa-apa sama orang tua saya. Masih ada rasa iri sampai sekarang gitu. Kenapa saya bilangkan masih ada iri? Karena saya dari SMP itu, SMA itu invest gitu, mengeluarkan mungkin biaya yang banyak. Supaya kenapa? Supaya saya itu mendapat perguruan yang saya mau gitu. Tetapi Tuhan berkehendak lain. Saya tidak mendapat itu. Saya juga gagal gitu. Mungkin saya gagal dalam melayani Tuhan mungkinnya, ataupun saya belum bisa selayaknya baik di hadapan Tuhan. Makanya saya digagalkan. Kalau dibilang ada rasa kecewa, sangat kecewa sekali. Kenapa saya merasa kecewa? Karena saya sebenarnya juga melayani KMK di kampus saya. Bahkan juga saya melayani Dino dari KMK itu gitu. Tapi kenapa dengan saya itu belum tercapai gitu? Kenapa mungkin hal-hal masalah masih ada di dalam hidup saya? Kenapa saya nggak bisa jadi kayak teman saya gitu? Yang kegagalan itu kayak masih kecewa masih ada, kayak nggak menerima masih ada, pokoknya diriku masih ada. Terima kasih teman. Terima kasih Kak. Tadi nama Kakak siapa? Teresa. Kak Teresa dan Kak Christine untuk jawabannya. Nah, itu pendapat dari teman-teman muda saya ini, sesama anak muda, terkait dengan definisi dari kegagalan. Menurut abang sendiri, abang pernah muda juga. Kira-kira apa sih Bang definisi dari kegagalan menurut pandangan anak muda ketika abang masih muda? Cek tes. Ya, shalom untuk kita semua. Jual. Aku ditanya teman Pak, ditanya. Waktu ini Bapak udah kiri. Luar biasa ya. So yang cuma itu yang kita. Itu pun kita yang ada sama teman dulu. Oke, senang bertemu dengan katakanlah apa saya panggil adik-adiknya. Di semua kita bisa berbagi pada hari ini. Nah, kalau ditanya kegagalan, saya senang tadi beberapa jawaban itu. Apa sih yang sering merasa atau membuat orang anak-anak muda? Sebetulnya bukan cuma anak-anak muda, kita orang tua ini juga sering merasa gagal. Gak ada standar menurut saya yang membuat yang mana yang gagal, yang mana yang sukses. Kenapa kita sering merasa gagal? Kalau ada di slide pertama saya buat di situ, paling tidak ada dua hal yang sering membuat kita merasa sering gagal. Pertama adalah perasaan gagal itu biasanya karena kita membandingkan diri dengan orang tertentu. Biasanya begitu. Yang kedua, perasaan gagal itu biasanya makin berat kalau kita rasanya belum bisa memenuhi ekspektasi seseorang. Saya kasih dengan contoh di ini. Saya kan waktu saya SMP di daerah Korsea, daerah Bogor sana. Beberapa kami ada sekitar 10 orang diutus perwakilan sekolah untuk tes di satu SMA favorit. Kalau teman-teman tahu SMA 2 Supersur waktu itu. Lalu kita tes 10 orang karena memang pada waktu itu sangat dibatasi. Lalu yang lolos dari tes itu, tes yang pertama itu cuma 3, dan saya nggak ada di dalamnya. Nah, waktu itu saya merasa gagal. Kenapa? Pertama, karena saya membandingkan diri saya dengan yang lolos. Walaupun akhirnya cuma 1 yang lolos dari kami 10. Saya membandingkan hidup saya dengan yang lolos, dengan orang tertentu. Padahal apakah itu menentukan saya gagal atau enggak? Belum tentu. Kalau saya bandingkan, akhirnya saya diterima di SMA 2 nya, bukan di Soposure. Kalau saya bandingkan diri saya dengan orang yang nggak punya kesempatan sekolah,
saya gagal apa enggak? Ya enggak. Atau saya bandingkan diri saya dengan orang-orang tertentu yang nggak punya kesempatan untuk tes itu enggak. Jadi perasaan gagal itu pertama biasanya karena kita membandingkan diri kita dengan satu kondisi orang tertentu. Biasanya begitu. Karena nggak akan ada standar ya, nanti udah dapat ini masih ada yang kurang. Satu. Yang kedua, perasaan gagal itu biasanya memang karena kita takut tidak bisa memenuhi harapan ekspektasi orang-orang, dan itu nggak salah. Misalnya tadi waktu saya nggak lulus, saya merasa nggak bisa membanggakan kedua orang tua saya. Saya nggak bisa membanggakan sekolah saya, dan perasaan gagal itu akhirnya menjadi semakin besar. Jadi saya nggak tahu kalau kita definisikan gagal biasanya apakah yang satu gagal, yang satu lagi sukses, tergantung standarnya itu apa. Itu yang kita bicarakan nanti. Standarnya itu apa? Jadi perasaan gagal kalau usia saya, perasaan gagal itu biasanya lahir dari kita bandingkan dengan orang lain, orang tertentu, dan kita sedang berusaha memenuhi ekspektasi orang dari sekitar kita. Begitu sih sejauh ini jawaban saya. Menarik ya. Tadi narasumber kita bilang bahwa nggak ada definisi sukses sebenarnya. Dari teman-teman di sini ada yang mau memberikan tanggapan ataupun berbagi juga terkait pengalamannya. Belum ada? Baiklah, saya akan bertanya kepada teman-teman sebelum bertanya kembali kepada narasumber. Sebenarnya sudah banyak disampaikan dari teman-teman sendiri. Apa sih hubungan antara kegagalan itu dengan kesuksesan sebenarnya? Ada yang mau jawab? Dan pada akhirnya kita akan mendapatkan definisi sukses. Dan pada akhirnya boleh kepada kita. Boleh perkenalan diri dulu ya Kak? Shalom, jual-jual pada kita semua. Perkenalkan nama saya Grace Bandrea. Jadi kalau menurut saya hubungan dari gagal dan sukses itu ada pepatah yang mengatakan gagal itu sukses yang terindah. Jadi gagal itu tergantung dari bagaimana kita menanggapinya. Apakah kita menganggap gagal itu sebagai suatu pelajaran, sebagai suatu evaluasi bagi kita supaya kita bisa bangkit kembali dan melalui gagal tersebut berproses sehingga nanti pada akhirnya seperti tadi yang dibilang oleh Bang Christian tadi, kalau sebenarnya sukses itu ataupun gagal itu kan relatif maksudnya tergantung dari pribadi masing-masing menetapkan standar bagi mereka itu gimana, dan tentu itu bakal dipengaruhi juga sama lingkungan, sama didikan orang tua, dan sama apa yang sudah dipahami selama ini. Jadi kalau menurut saya kalau gagal itu hubungannya dengan sukses ya itu bagaimana kita mau menanggapi gagal itu, apakah kita menganggapnya sebagai suatu lompatan, batu pijakan supaya bisa melompat lebih tinggi lagi, sehingga dengan standar yang sudah kita capai atau dengan pemahaman atau keyakinan yang telah kita miliki, kita berproses melalui kesalahan-kesalahan yang sudah ada dan akhirnya menjadi the best version of us. Gitu, terima kasih. Oke, terima kasih jawaban yang menarik ya. Dari abang sendiri. Oke, saya akan lanjutkan dari yang sebelumnya. Yang saya maksud tadi standar kesuksesan itu nggak ada standarnya. Yang saya maksud tentu adalah yang versi dunia. Saya mau sampaikan begini, saya nggak tahu slide kedua. Nah, kita harus tahu kesuksesan versi dunia ya atau pada umumnya ya, biasanya memang selalu diukur dengan apa yang kita punya dan apa yang kita bisa. Biasanya begitu. Jadi orang yang sukses itu selalu dinilai dengan apa yang dia punya dan apa yang dia bisa. Misalnya apa? Tergantung apa yang dia punya, hartanya, pekerjaannya, jabatannya, dia kuliah di mana, kampusnya di mana, itu penilaian sukses atau enggak.
Dunia selalu menilai kita dengan apa yang kita punya. Wah, jam tangannya bagus tuh. Nanti dia sukses tuh. Mobilnya bagus itu, sukses itu. Kalau kita di dunia mungkin, dia kuliah di kampus ini. Nah, kita definisikan itu sebagai sukses. Jadi pertama biasanya itu adalah orang akan selalu menilai, dunia akan selalu menilai dengan apa yang kita punya gitu. Apakah itu harta, apakah itu jabatan, apakah itu pekerjaan, bahkan pasangan. Wah, dia banyak ya sekarang ya, pacarnya cantik. Dunia akan selalu menilai kita dengan apa yang kita punya. Atau yang kedua, apa yang kita bisa. Orang yang sukses biasanya akan dinilai dengan, wah dia punya skill ya, yang bagus ya. Wah dia bisa, kalau yang laki-laki, oh dia bisa main gitar ya, keren. Oh dia bisa itu ya. Jadi intinya adalah, kalau kita bicara sukses pada dunia atau versi dunia, sesederhana itu menurut saya. Dunia atau orang-orang di sekitar kita, bahkan kita mungkin selalu menilai seseorang sukses atau gagal, baik atau orang itu berdasarkan apa yang dia punya, apa yang dia bisa. Nah ini yang membuat akhir ya menurut saya, gak ada batasnya. Nah, kalau kita punya sesuatu berarti dia sukses, kalau dia tak punya satu berarti dia nggak sukses. Jadi dunia akan mencoba memberi definisi sukses kepada kita melalui segala sesuatu yang kita punya. Makanya kita berlomba berusaha dapat ini, dapat itu, dapat ini, dapat itu, supaya kita nampak sukses. Ya kira-kira itu menurut saya definisi kesuksesan kalau kita lihat versi dunia ya. Katakanlah kalau versi dunia atau pada dunia. Oke teman-teman, ada yang pengen nggak? Jadi mungkin kita dinilai berdasarkan apa yang kita miliki, apa yang kita bisa. Ada yang setuju dan ada yang setuju nggak dengan hal tersebut? Orang-orang menilai kita dengan cara seperti itu. Boleh angkat tangan yang setuju? Apakah ada pendapat yang berbeda? Hal yang sangat menarik yang memang saya sendiri pun mengakui bahwa dunia ini memang menilai kita dengan apa yang kita bisa, dengan apa yang kita punya. Jadi kalau kita tidak punya dan tidak bisa, maka kita akan dipandang rendah, dan itu akhirnya membawa kita pada rasa gagal. Ya, setuju teman-teman? Nah, pada akhirnya kesuksesan itu kita ingin untuk dilihat orang. Setuju gak teman-teman? Ingin orang tahu bahwa kita orang yang sukses, aku orang yang berhasil. Menurut teman-teman sendiri, yang teman-teman di sana yang berdatang juga, kenapa kesuksesan itu harus terlihat secara publik? Apa sih tujuannya sebenarnya? Ada yang mau menjawab lagi? Yuk. Ada hadiah loh untuk teman-teman yang paling aktif nanti. Jadi yuk. Ada yang mau menjawab? Kenapa kesuksesan? 2 kali nanti kakak ini, ada yang lain? Ya silakan kepada abang yang di belakang baju orange boleh. Atau perwakilan abang-abang yang di belakang. Kenapa kesuksesan itu harus terlihat secara publik? Sebelumnya, pertama saya Musto, saya menjawab pertanyaan dari kakak. Kenapa kesuksesan itu harus dinampakkan publik? Kita sebagai manusia sosial, menurut saya menggapai suatu kesuksesan itu merupakan suatu pencapaian yang harus dibanggakan. Jadi jika ada satu orang atau pribadi yang mencapai kesuksesan itu, mungkin dia akan
menyebarkannya ke lingkungan sekitarnya, memberitahukan kepada sekitarnya bahwa dia telah menggapai kesuksesan yang diimpikannya. Sekian. Oke, terima kasih untuk jawabannya, Bang. Ada pertanyaan yang lain mau disampaikan kepada narasumber kita sebelum narasumber menjawab pertanyaan saya tadi? Baik. Sambil disampaikan saja, nggak usah karuan ya. Oke, Bang. Kenapa ya, Bang, kira-kira kita ingin terlihat secara mudah? Sebenarnya sudah disampaikan Bang tadi untuk membuktikan diri. Tapi apakah benar, Bang, kesuksesan itu harus terlihat secara publik? Orang-orang tahu bahwa aku kaya, aku populer, dan lain-lain sebagainya. Oke, pertama menurut saya bukan mau bilang kalau segala sesuatu yang kita impikan itu salah. Bukan ya, kita mau punya prestasi, kerja yang bagus, punya pacar yang kita rasa cocok nantinya, pasangan hidup, jabatan, bahkan yang kita berharap orang kuliahnya kayak kalau kerja yang bagus, gaji yang tinggi pasti dong, punya satu jabatan itu nggak salah. Tapi memang nanti kita akan lihat kenapa itu tidak menjadi kesuksesan yang sejati, kira-kira begitu ya. Nah, saya jawab dulu, kenapa kesuksesan itu selalu bicara pembuktian kepada publik. Pertama begini, tadi jawaban adik kita itu bagus sekali karena kita makhluk sosial. Pertama begini, standar kesuksesan kita itu biasanya akan dipengaruhi background, masa lalu dan keluarga kita. Biasanya itu akan selalu dipengaruhi. Katakan begini, tadi sempat Krishna. Iya, Krishna. Misalnya, saya lahir di keluarga yang secara ekonomi tidak terlalu baik. Misalnya, saya kan waktu kecil, orang tua saya itu cukup direndahkan, misalnya. Akhirnya ada keinginan untuk membuktikan diri, mengangkat hak, apa ya, martabat keluarga, kan gitu. Apakah yang salah? Enggak salah. Jadi kenapa kita pengen kesuksesan itu dilihat orang lain? Karena memang kita punya background masa lalu yang mempengaruhi kita melihat kesuksesan itu apa. Jadi bagi orang yang secara kecil itu bergumul secara keuangan, misalnya dia pengen, ya kalau aku besar tuh pokoknya intinya sukses aku kayak gitu. Ada kebutuhan di masa lalu yang dia pengen buktikan. Tapi ada juga misalnya katakan dia dari satu keluarga yang cukup ekonominya bagus, papa mamanya sangat sibuk, bahkan hidup di keluarga yang berkecukupan dan tak kurang, itu bisa membentuk dia sebetulnya bagi dia kesuksesan itu bukan uang. Ini bagi dia malah dia nggak pengen dapat uang karena keluarganya membentuk dia seperti itu. Akhirnya kesuksesan tanda kutip dalam pikiran kita, harta, pengen jadi itu, pengen jadi ini, sebenarnya banyak dipengaruhi oleh background keluarga, orang tua yang membentuk kita, dan itu sangat melekat di saya di keluarga. Akhirnya tanpa sadar memang kita berusaha membuktikan diri, menunjukkan kepada mereka bahwa aku pengen sukses. Apakah itu total salah? Enggak salah. Tapi definisi sukses enggak cuma itu, gitu ya. Enggak salah, tapi terlalu kecil kalau cuma itu. Nanti kita akan lihat kenapa ini enggak bisa dijadikan sebagai standar kesuksesan yang paling tinggi. Kira-kira gimana ya? Itu jawaban saya. Cukup rumit ya, atau bisa dipahami ya? Boleh. Untuk teman-teman yang kalau ditanya di langsung introduksi juga boleh. Soalnya kita ini talk show ya, agak santai sedikit lah ya, supaya nggak terlalu nampak murah pertemuan kita ini. Silakan lanjut coba. Iya, ada teman-teman yang mau berbagi atau bertanya, bebas saja. Oke, kepada Kak boleh, kepada Hana. Baik Kak, terima kasih waktunya. Tadi karena kebetulan Pak Christian sendiri menyinggung tentang kesuksesan sejati. Jadi mungkin saya timbul pertanyaan dari Pak Christian sendiri untuk kesuksesan sejati
sejati itu seperti apa dan bagaimana umat Kristen memprioritaskan kesuksesan sejati itu dalam diri Abang. Mungkin bisa berbagi kepada kami yang masih mahasiswa dan begini. Oke, terima kasih. Pertanyaannya tepat dan bisa jadi kesimpulan pertemuan kita. Oke, thank you ya. Siapa namanya? Hanya Bang. Thank you ya untuk pertanyaannya. Saya coba jelaskan. Boleh lihat slide yang security dan identity. Teman-teman begini. Biasanya kesuksesan, cara kita menggapai kesuksesan, standar kesuksesan kita itu biasanya dipengaruhi dua kali. Ini sebenarnya persoalan identitas dan persoalan security. Identity and security. Identity maksudnya persoalan nilai diri. Jadi yang tadi itu kita pengen sukses sebetulnya karena kita pengen menganggap diri kita ini berharga. Semua orang pengen diterima, pengen dihargai, pengen dianggap baik. Dan cara melakukannya itu adalah mendapatkan penghargaan itu adalah dengan banyak cara. Punya banyak uang supaya bisa dihargai, punya impian-impian supaya kita bisa diterima. Pada dasarnya yang paling inti dari cara orang menemukan kesuksesan itu adalah persoalan gimana supaya aku bisa diterima identitas dan gimana supaya aku dapat sekuritas atau rasa aman. Makanya ada istilah insecure, dia nggak merasa aman gitu ya. Termasuk di dalam banyak hal, termasuk kami contoh. Kami para pendeta juga bergumul dengan kesuksesan, dengan rasa aman supaya kami bisa diterima. Kami menjadikan pelayanan kami itu nampak hebat supaya kami bisa diterima orang lain. Dan itu semua persoalan-persoalan itu akhirnya ujung-ujungnya kita pengen membuktikan diri. Ya dong. Di dalamnya itu adalah pembuktian diri. Nah, saya ajak kita melihat, lalu apakah ini sebelumnya salah enggak? Tapi nggak cukup. Tentu saya akan ajak kalau ditanya definisi kesuksesan sejati, saya akan bandingkan dengan diri saya. Saya ajak satu contoh yang di Alkitab. Contoh Salomo. Mari kita lihat Salomo. Jadi kalau kita belajar Salomo, teman-teman, mungkin kita sebagian tahu tentang Salomo. Jadi kita tahu Salomo itu adalah raja yang sangat kaya, betul ya? Dia itu orang raja yang pernah dicatat di Alkitab itu yang paling kaya. Dia sangat kaya. Lalu kemudian dia juga sangat pintar. Masih ingat ya? Dia dikasih Tuhan hikmat. Dia orang yang paling pintar. Selain pintar, dia juga adalah orang yang sangat berkuasa, punya banyak kekuasaan. Dia juga adalah raja yang terkenal, punya prestasi membangun mereka. Ini adalah orang definisi sukses yang komplit, betul? Komplit, udah kaya, pintar, berkuasa, terkenal, punya prestasi, punya istri banyak banget, 1000-an gitu. Apa yang dia punya? Tetapi kalau kita lihat di dalam Pengkhotbah 12 ayat 11. Pengkhotbah 12 ayat 11 ya. Ada pernyataan Salomo begini. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha mencari angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Jadi waktu Salomo punya semua itu, mencari semua itu, dia akhirnya bilang, ternyata pencarian itu sia-sia kayak jalan angin. Bayangkan dia capai itu semua, dia tanda kutip secara standar dunia sukses, tapi dia bilang kok rasanya sia-sia ya? Kenapa? Slide sebelumnya. Karena ini, Salomo mencari arti kebahagiaan hidup melalui hal-hal di dunia, harta, tahta, kuasa, bahkan wanita. Dia menilai hidupnya dengan cara yang salah. Dia pikir dia akan bahagia kalau dia kaya. Dia pikir dia akan bahagia kalau dia punya banyak istri, pasangan. Dia pikir dia akan bahagia kalau dia menjadi orang yang paling pintar dan terkenal. Dan dia pikir dia akan bahagia kalau dia menjadi raja berkuasa. Kita dapat semua. Gak terpenuhi kebahagiaannya, gak terpenuhi. Makanya saya ada kutip ya, atau udah ditampilkan ya slide sebelumnya kan.
sebelumnya saya pernah yang gambar beberapa tokoh. Saya tergelitik, saya pernah baca pernyataan ini ya. Saya bacakan, mungkin bisa dilihat. Saya menarik membaca pernyataan ini. Jadi saya lewat gitu aja saya baca. Kalau kekayaan bisa membuat orang bahagia, kenapa seorang bernama Adolf Merkel, jadi adalah orang kaya di Jerman, memutuskan menabrakkan badannya ke kereta api, padahal dia orang yang sangat kaya. Lalu kemudian, kalau ketenaran bisa membuat orang bahagia, dan tanda kutip dunia selalu menggambarkan orang yang sukses itu melalui ketenaran populer, kenapa seorang Michael Jackson, penyanyi yang sangat terkenal, mengakhiri hidupnya dengan minum obat tidur sampai overdosis? Kalau kekuasaan bisa membuat orang bahagia, ini kekuasaan sekarang. Presiden Brazil namanya Getúlio Vargas menembak jantungnya sendiri. Kalau memang jabatan bisa atau kekuasaan bisa membuat orang bahagia, kalau jabatan dan profesi bisa membuat orang bahagia, seorang bernama Thierry Costa, dokter terkenal di Prancis, dan akan bunuh diri hanya karena sebuah acara di televisi. Kalau kecantikan bisa membuat orang bahagia, tentunya Marilyn Monroe, artis cantik dari Amerika Serikat, gak akan minum alkohol, minum obat depresi sampai ke overdosis, lalu mengakhiri hidup. Sebenarnya apa yang ingin disampaikan dari saksi? Semua pencapaian ini mungkin di dalam taraf tertentu akan membuat kita nampak bahagia dan sukses, tapi bukan itu. Itu gak cukup. Lalu pertanyaan adik yang tadi, lalu apa yang cukup? Sebetulnya apa yang membuat nanti sebetulnya kebahagiaan atau kesuksesan sejati itu apa? Mau dijawab langsung atau mau ditanya dulu? Oke, kita keep dulu pertanyaannya, boleh? Boleh. Nah, terkait dengan hal tersebut ya, apakah teman-teman pernah punya pengalaman ketika mencapai sesuatu, lalu akhirnya ada rasa yang kosong, lalu ingin mencapai lagi sesuatu yang baru? Begitu terus menerus dan begitu terus perputaran siklusnya. Ada nggak yang pernah merasakan hal itu? Atau berbagi pengalamannya mungkin? Seperti yang disampaikan Pak Christian tadi. Ada? Atau ada yang mau bertanya terkait apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita? Oke, silakan Kak. Jadi perkenalkan saya Wina Francisca Bancin, saya dari Muda-Mudi PPD Padangulan. Nah, pertanyaannya, apakah salah jika seorang Kristen punya ambisi mencapai kesuksesan secara duniawi, dan bagaimana menyeimbangkan ambisi dengan panggilan menjadi anak Kristus? Oke. Boleh langsung jawab? Boleh, tapi saya ingin mau sampaikan satu hal supaya lebih jelas. Teman-teman, sekali lagi saya ingin mengajak kita, saya bukan mau bilang kesuksesan kursi dunia tadi itu salah, itu yang pertama. Tapi saya akan tunjukkan kenapa itu nggak cukup. Sekali lagi, nggak cukup untuk jadi definisi kesuksesan sejati. Saya ingin ajak kita balik dengan apa yang kita katakan. Teman-teman, kalau kita lihat kenapa kesuksesan yang kita alami sekarang itu selalu ditentukan dengan hal-hal yang tanda kutip tadi, uang jabatan, itu kan yang umum, dan saya ingin kita semua, karena kita ada di dalam satu kondisi yang dunia sudah jatuh ke dalam dosa. Itu persoalan. Kenapa? Saya ajak kita berpikir, sejak pertama kali Tuhan menciptakan dunia dan manusia, itu Tuhan menciptakan dengan sangat baik. Sangat baik. Manusia gak insecure, manusia merasa bahagia aja dengan Tuhan, sampai akhirnya itu rusak karena dosa. Teman-teman pasti tahu cerita tentang manusia jatuh ke dalam dosa. Kalau kita lihat cerita tentang manusia jatuh ke dalam dosa, ada yang tahu kan kenapa sebetulnya manusia itu jatuh ke dalam dosa? Pasti gampang jawabnya, karena makan pohon yang dilarang Tuhan. Pertanyaannya, kenapa mereka memakan pohon yang dilarang Tuhan itu? Padahal jelas jawabannya adalah karena godaan iblis. Saya ajak kita melihat
godaan iblis ini? Di sini poinnya. Apa yang menjadi godaan iblis kepada manusia waktu pertama kali jatuh ke dalam dosa adalah dalam makan aja. Kalau kau makan, kau gak akan mati, tapi kamu akan menjadi seperti Tuhan Allah. Ini adalah godaan yang paling menyenangkan yang pernah ada, yang paling membuat manusia sampai hari ini juga tergoda. Tergoda ini menjadi seperti Tuhan. Dia lupa dia bukan Tuhan, tapi dia makan pohon itu karena dia pengen jadi Tuhan, pengen jadi yang utama. Next slide selanjutnya. Jadi manusia jatuh karena dosa karena meragukan Tuhan, tergoda menjadi seperti Allah. Manusia ingin bebas dan melepaskan dirinya dari Tuhan, padahal pada dasarnya dia diciptakan terbatas dan bergantung kepada Tuhan. Secara Allah diciptakan, nilai hidupnya itu ditentukan Tuhan. Next, akhirnya sering sekali kita setelah kita jatuh ke dalam dosa, kita merasa kita adalah pencipta dan pemilik hidup kita. Padahal faktanya kita adalah ciptaan, kita mestinya bergantung kepada Tuhan yang adalah pencipta kita. Agak rumit, tapi ini persoalannya. Saya kasih ilustrasi dari kalian. Siapa di sini yang pernah ngekos? Banyak ya. Nanti banyak juga yang dari luar daerah. Siapa yang kalau ngekos sewa 2 kamar? Gak ada ya. 1 itu tempat sepatu, gak ada ya. Bisa 1 kamar aja ya. Oke. Coba saya sering kasih ilustrasi. Coba bayangkan, tapi please jangan lakukan. Bayangkan aja. Bayangkan kalian pulang nanti dari tempat ini ke tempat kos kalian. Lalu pilih sekitar jam 11:30 kasih pengumuman ke teman-teman kos. Teman-teman, saya ada pengumuman. Tolong keluar semua dari kos-kosan kalian. Jam 11:30 malam. Teman-teman bilang, ada apa ini kok malam-malam suruh keluar dari kos? Ada yang ngantuk keluar-keluar. Ayo keluar, saya kasih pengumuman penting. Lalu semua keluar. Lalu setelah keluar kalian kasih pengumuman. Teman-teman, pengumuman penting malam hari ini adalah mulai malam ini semua kos-kosan ini saya yang punya. Kira-kira teman-teman kos kalian akan bilang apa? Wah, ini aneh juga ini. Kenapa ini setelah itu talkshow jadi aneh gini? Bilang begitu, ribut. Tiba-tiba ibu kos keluar. Ada apa ini ribut? Wah, kalian bilang, wah, kebetulan ibu kos juga keluar. Saya baru kasih pengumuman penting ibu kos. Pengumumannya apa? Mulai dari malam ini, semua kos-kosan saya yang punya. Kira-kira ibu kos akan bilang apa? Wah, juga belum sempat ibu kos bilang apa-apa. Lalu kalian bilang, dan saya juga udah putuskan mulai malam ini, ibu kos keluar dari kos-kosan itu. Saya pikir itu cerita orang yang lupa diri, betul ya? Lupa diri. Tapi teman-teman, saya selalu membayangkan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, sebetulnya itu yang kita lakukan. Kita klaim seluruh yang kita punya itu kebenaran kita. Padahal kita anak kos yang Tuhan izinkan, dan lebih parahnya Tuhan kita buang dari hidup kita. Apa persoalannya? Persoalan manusia jatuh ke dalam dosa adalah persoalan hidup ini akhirnya kita rancang sesuka hati kita. Nilai hidup kita yang sebelumnya ditentukan Tuhan, kita gantikan dengan yang lain. Makanya saya buat di situ, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, sin, bahasa Inggris dari dosa artinya aib ini setan. Yang sebelumnya Tuhan menjadi pusatnya, kita ganti dengan yang lain. Yang penting aku senang, yang penting aku puas, aku untung, aku aman, akulah segala-galanya. Akhirnya di dalam manusia dunia yang sudah berdosa, yang paling utama itu dirimu. Makanya kita selalu berusaha mengamankan diri kita dengan banyak cara. Saya lanjutkan slide yang paling terakhir. Di dalam dosa, ini kalimat pentingnya. Di dalam dosa, kita semua seringkali menemukan cara-cara yang tidak sehat untuk mengisi kekosongan hati kita yang sebenarnya
hanya bisa dipuaskan Tuhan. Nilai kita berharga atau tidak itu nggak ditentukan orang lain. Apa yang kita punya, tapi itu dinilai oleh Tuhan. Kenapa? Karena sejak awal kita diciptakan Tuhan demikian. Apa hubungannya dengan tadi pertanyaan itu mungkin? Karena kita sudah ada di dalam dunia yang berdosa, akhirnya semua dunia ini menilai kita kau sukses kalau itu bicara tentang diri. Sebenarnya kita cari itu rasa berharga, penghargaan dari orang lain. Itu yang kita cari. Dan apakah kekayaan bisa membuat kita berharga? Kita di saat tertentu bisa. Apakah itu sejati? No. Buktinya apa? Ada orang kaya tapi dia nggak bahagia. Apakah kepintaran bisa membuat orang bahagia? Bisa, tapi nggak sepenuhnya bisa. Nggak cukup. Karena apa? Ada orang pintar tapi dia akhirnya mengakhiri hidup. Lalu kesuksesan sepertinya apa? Yang pertama adalah ketika di dalam semua itu yang pertama kita kembalikan Tuhan di posisi pertama. Itu yang paling penting. Itu dulu yang paling penting. Mengizinkan Tuhan kembalikan ke posisinya. Kira-kira begitu jawaban saya. Silakan kalau ada mau ditanya. Oke. Ada yang mau bertanya kembali? Mungkin pertanyaan saya ini banyak ya untuk abang Kristian sendiri. Saya mau bertanya kepada abang, apakah abang kan sudah menjelaskan kesuksesan sejak itu sebenarnya ini dan ini. Saya bertanya pribadi kepada abang, apakah kesuksesan itu udah abang rasakan sendiri? Oke, pertanyaan bagus. Pertama, saya mengalami perubahan paradigma kesuksesan. Itu yang pertama. Kenapa? Teman-teman begini, saya akan coba ceritakan dengan pengalaman saya. Seperti yang saya sebutkan tadi, sejak dari awal karena saya lahir di keluarga yang tidak terlalu baik secara ekonomi, tentu definisi kesuksesan saya adalah saya akan punya banyak uang, saya akan masuk sekolah favorit, dan itu guru saya dapatkan. Saya dapatkan dengan apa? Saya studi di satu kampus, saya studi di USU misalnya. Lalu kemudian saya berusaha membuat nilai hidup saya berharga dengan cara itu. Sampai akhirnya saya diperhadapkan dengan sebuah fakta. Faktanya begini. Seandainya you get everything. Katakan, saya mau slide yang dua setelah tadi. Katakan begini, you get everything, kau dapat sesuatu, dan tiba-tiba kau dipanggil Tuhan dari dunia. Apakah kita bisa menyangka itu? No, kita nggak bisa menyangka itu. Saya bagikan dengan satu kisah. Berapa waktu yang lalu, kalau ada yang tahu ya, ada satu pemain bola, mungkin beberapa yang suka bola tahu ini, Diogo Jota. Pemain Liverpool yang sangat lagi, hype-nya lagi terkenal. Ini pemain bagus. Kayaknya jangan ditanya, dia tinggal dengan Lamborghini seharga miliaran. Dia baru menikah beberapa waktu sebelumnya, tapi ada satu fakta yang nggak bisa kita lawan. Entah kalian setuju, entah kalian terima, entah kalian mau tahu, faktanya adalah kita nggak bisa pastikan kita hidup besok. Ya dong. Mau punya Lamborghini, mau punya itu, mau punya apa? Yang pasti kita cuma bawa 2 kali satu intik. Sampai kita selesai, betul nggak? Betul. Nah, itu diperhadapkan dengan saya. Akhirnya saya pikir begini, oke, kalau saya tidak bisa menjalani hidup saya, jauh ke depan saya punya semua, so apa yang terpenting dong dalam hidup? Apakah kekayaan saya itu akan bisa memastikan saya hidup lebih bagus ke depan? Saya pikir-pikir itu, maka saya katakan pertanyaan terpenting akhirnya bicara kesuksesan bukan hanya ada di tengah dunia,
Apakah itu penting? Penting sekali. Apakah itu cukup? Enggak cukup. Itulah yang membuat saya berpikir, lalu hidup saya ini akan dibawa kemana? Dan tentu Alkitab mengatakan, karena upah dosa adalah maut, kematian yang kekal, hidup kita terbatas. Kita butuh Tuhan yang menjamin masa depan kita setelah hidup di tengah dunia ini. Nah, akhirnya yang terpenting bagi saya, bukan satu-satunya, yang terpenting adalah mengenal Tuhan kita yang adalah jalan keselamatan, lalu kemudian dipimpin oleh Tuhan untuk mendapat semuanya. Sederhana, akhirnya saya izinkan Tuhan di atas dan yang lain-lainnya itu mengikuti. Gak lagi fokus terus cari jabatan, fokus terserah mau nyontek mau ngapain penting aktifin 3,5 ya terserah apapun ceritanya ya cuma mau di sana yang penting aku dapat jabatan. Itu yang berubah. Akhirnya yang saya lihat dari hidup ini adalah di mana Tuhan saya tempat, dan itu yang mendorong saya dapat hal ini. Kira-kira menjawab atau makin membuat bingung? Pertanyaan apa udah masuk, tapi saya ini saya bertanya hal yang lain. Ya. Kita ini kan makhluk biasa gitu, pastinya ada rasa yang namanya insecure ataupun tersinggung, pastinya ada. Jadi apa nih? Mengatasi sesuatu hambatan ataupun masalah yang akan abang capai kesuksesan itu apa sih bang tips-tipsnya? Gimana supaya kita contohnya omongan orang, emang kamu bisa mencapai itu? Emang kamu bisa jadi orang kayak seperti itu? Gimana itu menurut abang tips-tipsnya dari abang? Dan juga mungkin yang kami alami sendiri pastinya mahasiswa ya, pasti namanya ada dibandingin orang tua ya, pastinya ada itu. Yang dimana kita itu pasti dibanding sama anak mungkin, dan salah satu contoh kita buat kan dibandingin kita sama anak tetangganya. Nah, anak tetangga ini mungkin sesuatu hal yang didapatkannya itu baik menurut orang tua kita. Jadi orang tua kita pasti kayak ini. Kapan sih kalau seperti dia? Itu pasti ada, pasti kayak gitu. Karena saya juga mengalaminya gitu. Apa sih tips-tips dari abang yang paling bisa saya sendiri bisa lakukan, bisa saya terapkan gitu? Oke, jadi dia nanya tips-tipsnya bang. Oke, tips-tipsnya. Udah tips-tips ini pertama gini, itu adalah pertanyaan yang keliru. Itu dia pasti anak muda. Saya balik lagi slide setelah tadi dia Wijota itu, boleh next kan? Yang ini kita balik ke dua hal ini. Tadi saya bicara tentang identitas dan sekuritas tadi ya. Rasa aman yang sebelumnya kita dapat dari banyak hal, akhirnya itu hanya bisa didapatkan dari Tuhan. Pertama, selama kau masih menilai dirimu dari pandangan orang lain dari yang lain, kau tak akan pernah puas. Pegang kata-kata ini. Itu yang paling penting. Kalau kau hanya menyenangkan orang lain, kau tak akan pernah memuaskan diri. Satu mobil, pengen dua mobil. Kau punya itu, orang lain pengen lagi. Itu nggak jadi pijakan yang pokok. Itu yang pertama. Pijakannya izinkan hidupmu dinilai Tuhan. Karena hanya Tuhan yang menilai dirimu tanpa embel-embel, tanpa apa yang kamu punya, tanpa apa yang kamu bisa, Dia terima kamu apa adanya. Karena memang Dia Allah yang mengasihimu habis-habisan. Itu yang paling pertama, tips yang pertama. Izinkan hidupmu dinilai oleh Tuhan. Kenapa? Kalau itu pertama bahwa kau akan berusaha bersyukuri apa yang ada sekarang. Kau yakin Tuhan sayang samamu, entah lagi di zaman sulit, entah lagi di mana. Karena firman Tuhan bilang Tuhan tak akan pernah membiarkan. Izinkan dia hidupmu dinilai oleh Tuhan yang pertama. Yang pertama, izinkan hidupmu dinilai. Dan ini yang paling penting adik-adik saya. Selama kau masih menaruh nilai dirimu sama orang lain, pandangan orang lain, itu gak akan ada habisnya. Gak akan ada cukupnya. Kau punya pacar yang cantik, pengen yang cantik lagi. Pengen
Karena bisa kata tadi itu penilaian yang nggak pernah berhenti. Jadi yang pertama adalah mengizinkan Tuhan jadi penilai hidup kita. Caranya gimana? Kita lanjut sebentar. Boleh next slide. Saya ajukan 3 hal yang paling penting. Pertama, gimana supaya kita bisa punya pandangan yang benar tentang kesuksesan adalah yang tadi kita harus menyadari kita adalah orang berdosa yang selama ini telah menggantikan Tuhan dengan banyak hal. Dengan apa? Dengan harta. Dengan apa? Dengan uang. Dengan apa? Dengan teman. Dengan apa? Dengan semua hal kita gantikan. Saingan Tuhan dalam hidup kita itu banyak banget. Banyak banget. Banyak saingan Tuhan dalam hidup kita. Makanya tips yang pertama adalah menyadari kita berdosa. Teman-teman ngerti nggak? Yohanes 3:16 itu kenapa jadi ayat yang sangat penting di Roma? Karena begitu besar kasih Allah. Sementara manusia hidup berusaha merancang hidupnya yang nggak akan selesai dan kematian kekal menanti kita. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini akan kita, Dia mengorbankan dirinya supaya kau sadar you are loved. Kamu itu dikasihi Tuhan, bukan karena hartamu, bukan karena pacarmu, bukan karena yang lain. Kamu dikasihi Tuhan, dan Dia tawarkan hidupnya yang kekal itu satu jalan hidup. Maka yang pertama adalah percaya, terima Tuhan dalam hidup kita. Apa artinya percaya? Mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Itu artinya percaya. Dari kecil kita selalu bilang percaya kepada Tuhan. Ya, aku percaya. Gimana orang yang percaya sama Tuhan? Mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, masa depannya. Setelah itu, setelah mempercayakan hidupmu kepada Tuhan, maka kau akan menjadi orang yang dipercaya. Dia akan kasih kau jabatan, Dia akan kasih kau harta supaya kau bisa dipakai. Pikirkan ini, apakah kita sudah percaya kepada Tuhan? Apakah kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan? Apakah kita orang-orang yang bisa dipercaya Tuhan selama kita hidup di dalam dunia? Sekali lagi, setuju atau tidak setuju, peduli atau tidak peduli, anytime Tuhan bisa panggil kita selesai dengan ini. Apakah kita bisa dipercaya Tuhan dengan hidup yang Tuhan izinkan? Pikirkan pertanyaan. Lanjut. Wah, udah banyak disampaikan oleh narasumber kita ya. Jadi ternyata ketika kita mencapai suatu kesuksesan dan kita terus ingin terus mendapatkan itu kembali, ternyata kita sedang mencari-cari sumber kepuasan yang kita cari-cari sebenarnya di dunia. Tapi dari yang narasumber sampaikan bahwa sejak awal itu tidak begitu ya Pak. Awalnya kita tidak mencari kesuksesan atau nilai diri, tapi karena manusia jatuh ke dalam dosa yang tadi, pada akhirnya hidup yang berfokus hanya untuk Allah, akhirnya berfokus kepada diri sendiri dan kepada orang lain, sampai pada akhirnya kita nggak bisa mencapai kesuksesan itu karena kita nggak menemukan sebenarnya apa yang bisa memuaskan kekosongan kerinduan hati terdalam kita ya Pak. Karena sebenarnya yang satu-satunya memuaskan itu hanya Allah itu sendiri, dan hanya Allah itu sendiri lah sebenarnya yang kita cari. Mungkin kita bingung mencari-cari siapa ya, apa ya, tapi ternyata hanya Allah itu sendiri teman-teman. Hal yang menarik ya. Jadi hanya Allah itu sendiri. Saya tambahkan sedikit. Jadi sekali lagi yang lain itu makanya ayat carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kalian. Jangan cari apa semua dulu. Pegang first Tuhan pertama, gak apa-apa, sampaikan aja proposalmu sama Tuhan. Tuhan aku pengen ini, aku pengen ini. Tapi jadilah kehendak Tuhan. Pertama mengizinkan dia. Itu adalah rahasia kesuksesan itu. Makanya waktu sesuatu belum tercapai dan kita mau, kita tahu wah mungkin itu belum waktunya Tuhan. Dan kita gak menilai hidup kita di bawah, di atas itu berdasarkan keadaan kita semua. Karena kita tahu Tuhan adalah Allah yang mengasihi kita baik atau tidak. Jadi cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan.
Mungkin itu jadi ayatnya. Baik Bang, ini ada sedikit pertanyaan lain. Tadi Abang sudah menyinggung bahwa karena begitu besar kasih Allah beliau. Berbicara tentang Yesus Kristus, kita semua tahu ya tentang Yesus Kristus ya. Banyak orang menilai bahwa Yesus Kristus itu gagal ketika dia mati di kayu salib. Jadi dia itu gak dipandang sebagai Allah karena dia mati di kayu salib. Nah, menurut pandangan Alkitab, apa sebenarnya yang sedang Yesus kerjakan dan apakah benar dia itu seseorang yang gagal di dalam segala hal yang dia kerjakan? Cek. Itu pertanyaan yang menarik juga dipikirkan. Begini, murid-murid Yesus sendiri waktu Yesus mati di kayu salib itu nggak terima. Kenapa? Gimana mungkin ada satu orang memilih mati dan itu bukan dari kesuksesan tentu saja. Bayangkan begini teman-teman. Saya ajak kita membayangkan kehidupan para murid pada waktu itu, yang 12 dan yang lain-lain. Mengikuti Yesus pada waktu itu sangat menyenangkan. Kenapa enggak? Orang lapar Tuhan bisa kasih makan, orang lumpuh Tuhan sembuhkan, orang buta Tuhan sembuhkan. Gak ada masalah satu pun yang Tuhan gak bisa selesaikan waktu itu. Dan para murid pasti, menyenangkan juga ya Tuhan Yesusnya. Mereka kecipratan, ikut terkenal pasti. Yesus kemana-mana mereka ikut semua. Wah, hebat juga guru yang satu ini, sukses. Yang sebelumnya nelayan jadi sukses semua. Sampai tiba-tiba Tuhan bilang, ada manusia akan disalibkan dan mati. Petrus bilang, gak, gimana ceritanya ini? Sampai dia menyampaikan Tuhan Yesus, dia nggak terima jalan yang dipilih Tuhan. Yudas sampai jual Tuhan Yesus, dia juga yang ikut Tuhan Yesus bertahun-tahun, ujung-ujungnya mati. Dapat apa tuh? Lumayanlah jual Tuhan Yesus, dapat 30 perak. Apa artinya? Ekspektasi mereka tentang hidup itu adalah kesuksesan dunia. Tetapi yang mau Yesus selesaikan bukan hanya itu, walaupun Tuhan menjawab itu, bukan hanya itu, tapi satu persoalan yang belum pernah bisa diselesaikan. Apa itu? Kematian. Tanya siapa sekarang di dunia ini yang paling hebat sekalipun adalah orang yang bisa menyelesaikan persoalan kematian. Satu-satunya yang bisa menyelesaikan itu adalah Tuhan. Dan itu adalah persoalan paling besar yang kita punya. Sekali lagi, kau sukses, kau punya apa? And the end of the day, kau akan berakhir. Dan siapa yang bisa menyelesaikan itu? Kristus. Itu sebabnya itu adalah pilihan yang paling mahal yang harus pertama kita pastikan selain yang lain. Jadi Yesus menyelesaikan satu persoalan yang bagi dunia mungkin tanda petik hanya fokus kebenaran, makan, itu dan ini. Tapi ada satu persoalan yang dia harus selesaikan. Memastikan saudara dan saya bisa mengalahkan kematian, karena akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang percaya akan dibangkitkan sekali. Nah, pikirkan sekali kita tadi. Sekali lagi, bukan Yesus yang peduli tentang yang lain-lain, peduli. Yesus kasih kok lihat orang yang buta, Yesus mencukupkan kok kebutuhan orang lain. Tapi jangan lupa, the biggest problemnya, masalah terbesarnya adalah sin, dosa, kematian. Yang 5 menit lagi, 1 menit lagi, 1 hari lagi bisa tiba-tiba muncul. Dan kalau dia sudah datang, kau tak bisa sogok dia dengan status. Kau nggak bisa sogok dengan jabatan begini. Bahkan kau nggak bisa sogok Tuhan dengan Tuhan, aku mau urus gereja loh. Aku pengennya Natal loh, kamu nggak bisa. Hanya relasi percaya kepada Tuhan. Nah, itu yang saya maksud dengan kebahagiaan sejati. Pertama, mengizinkan Tuhan ada di dalam hidup, menerima Dia sebagai Tuhan, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Bagi kita yang berkeluarga, bagi kita, lalu kemudian akhirnya kita bisa menjadi orang yang percaya. Saya pikir itu jawaban saya. Terima kasih untuk dari Bang Christian.
Untuk teman-teman yang lain, ada yang mau disampaikan kembali? Boleh nanti kita masuk di ada sesi selanjutnya, sesi tanya jawab, boleh dimana tanyakan teman-teman. Baik, Dia bingung dia buat catatan, tapi kayaknya apa? ternyata sudah terbawa semua apa yang pernah disampaikan gitu. Kemudian kita akan ada sesi selanjutnya, nanti ada juga tanya jawab, boleh nanti disampaikan dengan teman-teman. Kita saat ini akan mengumpulkan persembahan. Tapi sebelum di sana boleh nggak ditampilkan pakai waktu sekitar 2 menit sebelum tanya jawab boleh? Yang ini, saya pikir ini menarik teman-teman. Katakan ini sebelum tanya jawab materi terakhir ya, boleh? Yang 2 slide terakhir ini. 2 slide terakhir. Saya ingin cerita satu kisah seorang bernama William Ewart Gladstone. Jadi William Ewart Gladstone ini adalah seorang perdana menteri Inggris, salah satu yang sangat lama menjabat 4 periode, 16 tahun, setiap tahun 4 tahun itu. Dia adalah seorang perdana menteri yang sangat terkenal, tetapi juga orang Kristen yang taat. Jadi dia orang Kristen yang taat, dia sangat mahir berpidato. Kalau dia pidato dia sangat menggugah hati anak-anak muda. Sampai suatu waktu di akhir keperiodenya sebagai perdana menteri, Gladstone itu berpidato lalu dia dijumpai seorang anak muda. Anak muda kayak kita ini lah, kayak kalian. Dia jumpai Gladstone. Dia tanya dia, Pak, saya sangat terinspirasi dengan Pak Gladstone. Tentu bahasa Inggris ya, dan bahasa Indonesia. Dan saya pengen sekali sama kayak Pak Gladstone. Lalu Gladstone tanya, oh iya bagus. Lalu kalau kamu mau pengen sama seperti saya, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Lalu pemuda ini jawab, yang pertama, saya sudah baca semua biografi Bapak, saya akan ikuti itu semua. Maka yang pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan kuliah hukum seperti yang Bapak buat. Oh itu bagus, kata Gladstone. Lalu apa lagi? Lalu setelah itu saya akan menjadi pengacara terkenal sama seperti Bapak. Oh itu bagus. Lalu apa lagi? Kata Gladstone. Dan dia jawab, saya akan berusaha masuk parlemen seperti Bapak supaya saya bisa jadi perdana menteri seperti Bapak. Itu bagus. Lalu apa lagi? Ya setelah itu saya jadi perdana menteri seperti Bapak, saya akan jadi pemimpin Inggris. Lalu apa lagi? Kata Gladstone. Ya, saya kan menikah, punya anak, semua. Lalu setelah itu apa lagi? Pemuda itu bingung. Ya, saya akan menikmati semua pencapaian itu dan hidup bahagia terkenal sama seperti Bapak. Ada lagi satu lagi. Kamu nggak tahu apa? Saya nggak tahu Pak. Semua itu selesai, akan selesai. Lalu apa yang mau kau capai sebenarnya? Kalau dia bilang begini, kau melupakan satu hal. Yang kau lupakan adalah kenapa kau hidup dan untuk apa kau hidup. Maka Gladstone memberi satu quotes yang sangat terkenal. Dia bilang begini, the power of love is greater than the love of power. Dia bilang begini, dunia memang selalu berusaha menyajikan bahwa kekuasaan itu lebih menyenangkan, atau love of power itu berarti kekuatan untuk berkuasa itu lebih menyenangkan. Tetapi sebetulnya the power of love lah yang membuat kita hidup di tengah dunia. Kita hidup di sini karena Tuhan mengasihi kita. Kita nggak tahu kenapa Tuhan ciptakan kita. Tuhan nggak butuh amat kita, teman-teman. Cuma satu alasannya, He loves you. Dia cinta sama kita. Dan cinta itu yang membuat kita hidup dipercaya Tuhan. Makanya dia bilang, mestinya hidup kita juga membagikan cinta Tuhan itu kepada yang lain. Dan itu yang membuat saya sampai hari ini ada. Itu yang disampaikan oleh Gladstone. Slide terakhir. Karena itu saya tutup dengan ini. Slide-nya nanti kalau ada, dunia akan selalu mendorong dan mengatakan bahwa kita yang terutama. Harga diri kita itu kalau kita ini yang jadi. Tetapi Tuhan
kita, yang pertama menjadikan dia sebagai yang utama dan mengizinkan kita menjadi berkat bagi sesama. Menurut saya dalam kesuksesan saja, mengizinkan hidup kita dipakai untuk sesama. Sebagai apa itu? Sebagai guru nanti, sebagai dokter, katakanlah sebagai pekerja, kita nggak cuma hidup untuk diri kita sendiri. Oke, terima kasih. Pada akhirnya kekayaan, kesuksesan, jabatan hanya dipakai untuk mempermuliakan Tuhan kembali ya Bang, bukan berfokus kepada diri sendiri. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kesuksesan sejati itu adalah kesuksesan yang Yesus kerjakan di dalam kayu salib. Dia mati bagi dosa kita, bahkan tidak ada satu pribadi pun yang mampu membawa kita kembali kepada Allah, namun Dia sendiri mengerjakannya supaya kita boleh datang lagi kepada Dia. Bahkan juga Dia mengizinkan kita untuk menerima setiap harta yang pada akhirnya kita gunakan hanya untuk kemuliaan Allah, bukan untuk kepentingan kita pribadi. Dan yang paling utama adalah Allah itu datang karena Dia mengasihimu, Allah itu mati karena Dia mengasihimu, dan Allah itu hidup karena Dia mengasihi kita, dan sampai seterusnya, bahkan sampai akhir zaman Dia akan mengasihi kita. Terpujilah Tuhan kita, boleh kita tepuk tangan. Bapak, terima kasih sudah mengasihi kami habis-habisan. Terima kasih sudah bersabar kepada kami, orang-orang yang berdosa. Terima kasih karena Tuhan bersedia terus menunggu kami untuk datang kepada Tuhan. Di tengah-tengah kadang-kadang terlalu banyak yang menjadi saingan Tuhan dalam hidup kami, menggantikan Tuhan dalam hidup kami. Kami terpesona dengan banyak hal-hal yang ditawarkan oleh dunia, dan kami melupakan satu pribadi yang mencipta dan mengasihi kami. Terima kasih karena pada malam hari ini Tuhan mengajar kami untuk melihat hidup kami kesuksesan dengan cara yang baru. Pertama, kami ingin kembali mengizinkan Engkau sebagai Tuhan, menempatkan Tuhan di posisi yang utama dalam hidup kami, mencari kerajaan Tuhan dan menjadikan Tuhan lebih utama dari yang lain. Terima kasih, dan kami mohon Engkau berkati kami semua, khususnya anak-anak muda di gereja ini. Dengan dunia mereka akan selalu digoda bahwa mereka berharga dengan apa yang mereka punya dan apa yang mereka bisa. Sehingga tanpa sadar mereka, kami semua sering mencari-cari hal yang salah, cari hal-hal yang lain untuk memuaskan kami, mencari arti kebahagiaan yang sebetulnya hanya bisa kami temukan di dalam Kristus. Tolonglah kami Tuhan, bantulah kami supaya hidup kami yang sudah Tuhan berikan ini kami persembahkan kepada Tuhan. Terpujilah Engkau. Syukur untuk gereja-Mu yang Tuhan izinkan menerima kami bisa melayani bersama. Berkati gereja ini, para hamba Tuhan, pengurus dan seluruh jemaat Tuhan pelihara, dan pakai gereja ini menjadi alat Tuhan menyatakan kerajaan Tuhan yang ada di dunia. Bersyukur kepada Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.